materinya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Silakan. Siapa duluan ini? Berdasarkan yang kemarin siapa tadi, Mas Maju? Tafadhal. مقدمة الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمرة داني القضاف كثير الأسئلة والتمرينة. قصدت به الزلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الأجرومية على صغار الطلبة لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولغات الكتاب العزيز. وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل. رضا الله عز وجل فهو خير ما أسعى إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. Naam. Ya, jazakumullah khairan. Muqaddimatus syarih, muqaddimah dari penyarahnya yaitu Syekh Abu Roja Muhammad ya. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Katabahu al-mu'taz billahi ta'ala wahdah. Ya'tazu itu merasa mulia ya. Al-mu'taz. Beliau menjelaskan di awal muqaddimahnya bahwasanya syarah ini adalah syarah yang wadihul ibarah. Insyaallah ibaratnya wadih, ibaratnya jelas ya. Tidak ada kata-kata yang sulit di sana, insyaallah kata dipakai adalah kata-kata yang jelas, isyaratnya zahir, tampak ya, buahnya masak ya, tinggal dimakan ya. Enak insyaallah disajikan oleh beliau rahimahullah. Danil kitaf, dipetik dekat. Danian dekat ya, al-kitaf, qatafa yaktifu, memetik. Katsirul as'ilah wa tamrinat. Banyak di dalam syarah ini soal-soal, latihan-latihan. Itu semuanya beliau lakukan dalam menyarah kitab ini untuk apa? Az-zulfa, at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitaisir, dengan memudahkan dalam memahami muqaddimah ajrumiyah ini ala sigari talabah, bagi para penuntut ilmu yang kecil, pemula. Karena ini adalah bab, pintu, gerbang dalam memahami al-arabiyah, bahasa Arab, yang mana bahasa Arab tersebut adalah lughah sayyidina wa maulana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bahasa Alkitab Al-Aziz, ya, Al-Quran Al-Karim. Dan aku berharap mendapatkan hak, astahik itu, istahaq wa yastahiku, mendapatkan hak ya, dengannya ridho Allah Azza wa Jalla. Jadi ridho tulisannya alifnya seperti ini ya.
Fahuwa khair ma as'a ilaih, sebaik-baik yang aku usahakan, yaitu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik usaha seseorang. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, kaum mukminin wal mukminat yauma yaqumul hisab. Pada hari hitungan kelak. Hari kebangkitan. Sini dijelaskan ya kan di hasyiah, di footnote-nya, astahik anal, nala yanalu, hasola yahsulu, mendapatkan, wajada yajidu. Mirip ya. Silahkan berikutnya. Mas Wahyu Azim, masyaallah, jazakallahu khairan. Berdasarkan urutan masuk, Ustaz. Kenapa? Berdasarkan urutan masuk atau gimana? Iya, berdasarkan ya urutan masuk tadi. Ada berdasarkan urutan masuk ada enggak? Yang masuk itu urut atau masuk itu acak dia kalau mau masuk Zoom? Ngacak sih tadi, tapi Fauzan hak duluan sih. Oh, ngacak ya. Iya. Itu baru Rodri. Tadi sebelum Mas Fauzan masih ada itu. Mas Rodhi atau enggak apa-apa ya, antum tentuin aja. Mas Abdul silahkan tentuin aja. Silakan Mas Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimat, ta'rifun nahwi, mawdu'uhu, samaratuhu, nisbatuhu, wadi'uhu, hukmu syari' fihi. At-ta'rifu kalimatun nahwu tatluku fil lughatil arabiyyati ala iddati tutlaku tadi kayaknya apa? Tutlaku Majhul fil ya. lughatil arabiyyati ala iddati ma'ani. Minha al-jihatu. Ma'anin langsung. Ma'ani minha. Ma'anin. Ala iddati ma'anin. Minha al-jihatu taqulu dhahabtu nahwa fulanin. Ay jihatahu. Wa minha ashibhu wal mithlu. Aqulu Muhammadun nahwu aliyun. Ay shibhuhu wa mithluhu. Wa tutlaqu kalimatun nahwu fi istilahil ulama'i ala al-ilmu bil qawaidil lati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimati al-arabiyyati fi hali tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dhalika wal mawdu'u ilmin nahwi al-kalimatul arabiyyatu min jihatil bahthi an ahwaliha al-madhkurati at-thamaratu wa thamaratu ta'allamu ilmin nahwi mudhaf ilaih thamaratu ta'allumi wa thamaratu ta'allumin ilmin nahwi siyanatul lisani anil khata'i fil kalamil arabiyyi wa fahmul qur'ani al-karimi wal hadithin nabawiyyi fahman sahihan alladaini huma aslu syari'atil islamiyyati wa alaihuma madaruha isbatuhu wa huwa minal ulumil arabiyyati wadi'uhu al-mashhuru anna awwala wadi'u di ilmin nahwi awwala wadi'in wal mashhuru anna awwala wadi'in di ilmin nahwi huwa Abul Aswadid Duali bi amri Amiril Mukminina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Hukmu syari'i fihi wa ta'allumuhu fardun min furudil kafayati wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardu ainin alaihi. Naam.
Jazakallahu Mas Fauzan. Al-muqaddimat, ta'rif, definisi nahwu, maudhu', thamarah, nisbah, wadhi', hukum syari' fihi. Ta'rifnya nahwu, kalimat nahwu itu dalam bahasa Arab dimutlakkan pada beberapa makna, ala iddati ma'anin, pada beberapa makna. Secara bahasa nahwu itu apa? Al-jihah. Al-jihah, arah. Dhahabtu nahwa fulanin. Aku pergi ke arah fulan. Jihahnya. Jihah itu adalah arah ya. Jihatul masyriq, arah timur, jihatul maghrib, arah barat, arah nahwa al-masyriq, seperti itu. Dhahabtu nahwa al-masyriq. Aku pergi ke arah timur. Dhahabtu nahwa baiti fulanin. Aku pergi ke arah rumahnya si fulan. Nahwu secara bahasa yang pertama adalah jihah, arah. Dan ada makna yang lainnya yaitu syibah atau misal ya. Nah, mirip. Muhammadun nahwu aliyin. Muhammad itu mirip Ali. Tadi ada makna yang pertama arah, yang kedua adalah mirip. Semisal, serupa. Muhammadun nahwu aliyin. Amru nahwu zaidin. Seperti itu contohnya. Untuk yang makna yang kedua. Dan dalam istilah yaitu al-ilmu bil qawaidil lati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dzalik. Yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengannya diketahui hukum akhir kalimat dan hukum akhir kata-kata dalam bahasa Arab. Dalam kalimat, i'rabnya, binanya, mu'rab atau mabninya, dan yang mengikutinya. Tadzkir muzakkar, muannas, ya, terkait dengan jumlahnya. Ini secara istilah seperti itu. Al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah. Al-mawdu' itu ruang lingkupnya ya. Al-kalimatul arabiyyah, tentunya kata-kata dalam bahasa Arab. Al-thamrah, faedahnya, apa faedah manfaat kita mempelajari ilmu nahwu ini? Siyanatul lisan, sona, yasunu, menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara bahasa Arab. Dan juga yang kedua, memahami Al-Quran Al-Karim, memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar. Itu ya. Dua inti kita mempelajari ilmu nahwu. Yang pertama, agar lisan kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan ketika kita berbicara. Dan yang kedua, agar kita bisa memahami Al-Quran Al-Karim, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya adalah aslus syariah al-islamiyah, pokok syariat Islam. Darinya kita mengetahui agama ini. Nisbahnya yaitu termasuk ilmu bahasa Arab. Sorof, ya, balaghah, semuanya adalah ilmu bahasa Arab. Wadhi'uhu, peletak dasarnya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Dengan perintah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hukumnya apa? Termasuk fardu kifayah. Fardun min furudil kifayah. Dan bisa jadi ta'ayyana ta'allumuhu. Bisa jadi menjadi fardu ain bagi seseorang ya, yang mana mungkin di daerahnya tidak ada yang tahu nahwu ya, seperti ilmu apa itu qiraat ya,
terkadang menjadi wajib aini bagi seseorang, ya, berhubung di daerahnya tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang mengajarkannya. Tafadhol berikutnya. Man aradal qiraah, angkat tangan aja. Raise hand. Yang baca. Biar gampang, Set. Ada yang mau baca? Silakan. Ya. Mas Rodi, Mas Wahyu Aji tadi. Fajar mau baca aja. Mas siapa itu? Mas Fajar. Mas Fajar silahkan. Nggak kedengeran, Jar? Mas Fajar ya? Belum kedengeran? Belum. Headsetnya kayaknya. Sudah kebuka, cuman belum keluar Coba suara. jangan pakai headset. Kedengeran nggak? Enggak ya? Iya, kedengeran. Nah, silahkan. Mas Fajar. Qala al-musannifu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Dawud as-Sinhaji al-ma'rufu bi ibni Ajurumi al-mauludu fi sanati isnataini wa sab'ina wa sittimi'atin wal mutawaffa fi sanati salasin wa ishrin wa sab'imi'atin minal hijratin nabawiyati rahimahullahu ta'ala. Qala al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i lifzil kalami ma'ayani ahaduhuma lagwiyun wasani nahwiyun Lughawiyun wasani nahwiyun amma lughawiyun fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun sawa'un akana lafzan am lam yakun ka khatti wal kitabi wal isyarati wal kitabati wal isyarati wa ammal kalamun nahwiyyu fala budda min an yajtami'a fihi arba'ata umurin al awwalu an yakuna lafzan والثاني أن يكون مركبا والثالث أن يكون مفيدا والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي ومعنى لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء ومثاله أحمد ويكتب وسعيد فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على 4 أحرف هجائية فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف فإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. Nah, ya. Nggak apa-apa, segitu ya. Nanti kita lanjutkan ke yang berikutnya. Berkata Al-Musannif, ya, kemarin telah kita baca biografinya, Abu Abdullah Muhammad bin Dawud as-Sinhaji al-Ma'ruf, yang ma'ruf, masyhur dengan lakop kunyah ya, Ibnu Ajurum. Dan kita ketahui kemarin Ajurum itu yang masyhur adalah Dawudnya ini ya, yang maknanya adalah al-fakir ya,
Sufi Al-Fakir dari kota Fes, ya, dari daerah Fes sana di Maroko, yang dilahirkan 672 Hijriyah dan wafat 723 Hijriyah. Jadi berapa ini? 28, 51 ya. Usia beliau dalam kehidupan ini 51 tahun. Tapi sampai sekarang ya sudah 700 tahun berlalu. Alhamdulillah kita masih mendapatkan ilmu beliau. Rahimahullah. Al-kalam, apa itu al-kalam? Al-lafzul murakkabul mufid. Al-kalam itu atau secara istilah nahwu. Al-kalam al-lughawi, kalam secara bahasa itu ibarah amma tahsul bisa babi faidah. Itu ibarat yang dengannya didapatkan faidah. Entah itu tulisan, ya, khat atau khat itu kitabah mirip ya, tulisan atau diketik, tulisan tangan atau diketik, atau isyarat. Itu namanya kalam secara bahasa ya. Di sini dijelaskan di hasyah, di footnote-nya di sini. Idza qala laka qa'il hal ahdharta li al-kitab alladzi talabtuhu minka? Apakah engkau membawakan kitab yang aku minta agar kamu membawanya? Fa asyarta ilahi bi ra'sik min fawq ila asfal. Fa huwa yafham annaka taqulu na'am. Maka engkau isyaratkan kepadanya bi ra'sik dengan kepalamu min fawq ila asfal, dari atas ke bawah. Dan dia pun dia memahami, oh jawabannya adalah na'am. Kalau menggeleng-geleng berarti enggak bawa buku yang diminta. Tadi kemarin kamu hadir enggak? Kalau mengangguk berarti iya. Kalau geleng-geleng berarti tidak. Sama kayak isyarat di negeri kita. Itu kalam, tapi secara bahasa. Adapun kalam dari sisi nahwu, maka haruslah terkumpul di dalamnya arba'atu umur, 4 perkara. Yang pertama an yakuna lafdhan, yang kedua an yakuna murakkaban, yang ketiga an yakuna mufidan, yang keempat an yakuna mawdu'an bil wad'il arabi. Apa makna kaunuhu lafdhan? Haruslah lafdhan, yaitu an yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafdhan itu berarti ada suaranya. Ada suaranya, tapi suaranya mengandung huruf-huruf bahasa Arab. Dari alif sampai ya. Bukan suara, tapi suara selain bahasa Arab. ABCD. Tapi menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Contohnya Ahmad, yaktub, Sa'id. Maka ketika seseorang mengucapkannya, ada huruf-huruf hijaiyah yang dia ucapkan. Fal isyarah mathalan la tusamma kalaman, maka isyarat itu adalah dinamakan dengan kalam di sisi menurut nahwiyin, menurut ahli nahwu. Karena tidak ada suaranya, walaupun berfaedah, walaupun dinamakan kalam menurut al-lughawiyin. Itu ya lafdhan maksudnya. Ada suaranya. Suaranya adalah suara bahasa Arab. Yang berikutnya. Mas Rozi mungkin. Qala al-musannif wa ma'na kaunihi murakkaban ay yakuna mu'allifan min kalimataini aw aktsara. Nahwu Muhammad an yakuna mu'allafan, an yakuna mu'allafan min kalimataini min kalimatina. Naam, min kalimataini aw aktsara. Nahwu Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un wa yablughul mujtahidul majda wa likulli mujtahidin nasibun wal ilmu khairu ma tas'a ilayhi
فكل عبارة من هذه العبارة تسمى كلاما وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. Kalau mu'alif وكل apa tadi? مؤلفة وكل عبارة Mu'allafatun. مؤلفة من الكلمتين أو أكثر فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها سواء Indhamma. إذا انضم غيرها إليها سواء أكان انضمام Indimam. انضمام Akana indimamu. أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا Kal. كالأمثلة Naam. كالأمثلة السابقة أم تقديرا كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد فهذه الكلمة تعبر كلاما لأن تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث الكلمات Min thalathi kalimatin. ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سقوط المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما ولو أنه لفظ مركب من ثلاث الكلمات لأن المخاطب ينظر ما تقوله مخاطبة. لأن المخاطب ينظر ما تقوله بعد هذا ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ فإذا قلت على حضور الأستاذ حضور الأستاذ فإذا قلت إذا حضر الأستاذ إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ مستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجمي كالفرس والترك كالفرس والتركي والبربري والفرنجي فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية في عرف علماء العربية كلاما وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. Nah, sudah dulu ya Mas Rodi. Dan yang kedua dari kaunuhu an yakuna lafdhan, kaunu lafdhan. Yang kedua kaunu murakkab. Tersusun, mu'allaf itu tersusun. Kalau mu'alif kan penulisnya, penyusunnya. Mu'allaf tersusun dari dua kata atau lebih. Muhammadun musafirun. Itu
itu kalam. Ya kan? Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ya belugul mujtahidul majda. Seorang yang bersungguh-sungguh akan sampai pada al-majd, kemuliaan. Likulli mujtahidin nasibun. Bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan bagiannya. Atau yang lebih banyak lagi, al-ilmu khairu ma tas'a ilaih. Ilmu itu sebaik-baik yang kamu kejar, apa yang kamu usahakan. Maka semua ibarat tersebut dinamakan dengan kalam. Karena tersusun dari dua kata atau lebih. Ini maksud daripada murakkab. Tersusun dari dua kata atau lebih. Satu kata saja, al-kalimah al-wahidah la tusamma kalaman. Tidak dinamakan dengan kalam. Indan nuhat. Di sisi ahli nahwu. Kecuali idzan dhamma ghairuha ilaih. Kecuali bila mana yang lainnya indoma bergabung, ya. Bergabung dengannya. Entah itu indimam itu bergabung. Indimamuka ya akhi, bergabungnya kamu itu membuat kami suka, yaitu indimam, penggunaan kata indoma yang domu indimaman. Baik itu indimamnya secara hakikoh atau takdir. Hakikoh itu secara apa? Misal-misal tadi itu namanya secara hakikoh. Memang jelas kata-kata yang disebutkan dalam kalimat tersebut tertulis. Apa diucapkan. Ataupun takdiron. Gimana contoh takdiron? Bila mana seseorang mengatakan kepada engkau, man akhuka, siapakah saudaramu? Kemudian engkau menjawab Muhammadun. Ada orang yang bertanya kepada kita, man akhuka? Muhammadun. Man ja'a ma'ak, siapa yang datang bersamamu? Muhammadun. Maka ini dinamakan pula dengan kalam. Karena takdirnya nanti Muhammadun akhi. Man akhuka? Muhammadun akhi. Akhi Muhammadun. Saudaraku itu Muhammad. Karena maksudnya pun juga seperti itu. Itu secara takdir. Maka secara takdirnya ibarat tersebut, kata tersebut mu'alaf min salas kalimat. Tersusun dari tiga kata. Muhammad, akh, dan ada ya di situ. Aina qalamuka? Hadza qalami, maksudnya seperti itu. Itu indibam secara hakikah atau secara takdir, secara hakikat atau secara secara takdir, ditakdirkan. Ditakwilnya seperti itu. Yang ketiga, mufid. Apa maksudnya mufid itu? Yahsun sukutul mutakallim alaih. Memang disitulah si pembicara itu bagus untuk diam. Ya. Sudah bisa dipahami ucapannya. Ya, sunnah sukut alaih. As-sami' yang mendengar ucapannya tidak menunggu untuk kata-kata yang lain. Bila mana engkau mengucapkan idza hadaral ustad, bila mana ustad hadir, maka tidak dinamakan dengan kalam. Walaupun tersusun dari tiga kata, idza hadara al-ustad. Karena mukhatab, karena yang diajak bicara masih yantazir, masih menunggu ma taquluhu, apa yang kamu ucapkan. Idza hadzarul ustaz maksudnya apa? Bila mana ustaz datang, diamlah. Bila mana ustaz datang, apa ya? Bila mana engkau mengucapkan idza hadzarul ustaz ansatat talamid, bila mana ustaznya hadir, maka murid-murid diam, maka inilah kalam. Berubah menjadi kalam, soro kalaman. Karena sudah didapatkan faedahnya. Kalau tadi nggak ada faedahnya, apabila ustaz hadir, nggak ada faedahnya. Dan yang keempat, kaunuhu mawdu'an bil wad'il arabi. Al-alfat al-musta'malah, lafat-lafat yang digunakan di dalam ucapan tersebut adalah lafat-lafat yang memang digunakan oleh orang-orang Arab. Kata-kata tersebut adalah kata-kata yang digunakan oleh al-Arab untuk
menunjukkan sebuah makna dari makna-makna. Seperti kata hadoro, ya kan? Hadir, husulul hudur, bisa dipahami. Sudah hadir belum hadoro? Oh, sudah dipahami. Demikian juga kata Muhammad. Orang Arab menggunakannya untuk makna. Dzatu syakhs al-musamma bihadzal ism, yaitu seseorang yang memiliki nama, maka dinamakan dengan nama tersebut. Ya, Muhammad ya seseorang yang diberi nama. Asyakhs al-musamma. Bila mana kamu mengatakan hadara Muhammadun, maka engkau menggunakan kalimatain, dua kata. Semuanya hadara itu adalah bahasa Arab, digunakan oleh orang Arab, demikian juga kata Muhammad. Berbeda bila mana engkau berbicara dengan orang-orang asing, orang-orang selain Arab, seperti orang-orang Furs, orang-orang Persia, orang-orang Turki, orang-orang Barbar. Kemarin kita jelaskan, bahkan apa itu Ajurum itu bahasa Barbar, ya kan? Di Maroko sana, orang-orang French, orang-orang Eropa, entah itu Spanyol, Itali, atau bahasa Inggris. Fi urfi ulama al-Arabiyah la yusamma kalaman. Menurut urf, menurut namakan dengan kalam, walaupun ahlul lughah al-ukhra, ahli bahasa selain Arab itu mengatakan itu ya ucapan, itu kalam. Bahasa Indonesia. Contoh-contohnya di sini ya, mungkin contoh-contohnya saya yang baca ini. Amsilatun lil kalamil mustawfi asyurut. Ya, misal-misal untuk kalam yang istaufi itu tercukupi, mengandung syarat-syarat keempat-empatnya tersebut. Al-jawu sahwun. Al-jawu itu udaranya ya. Sahwun itu jernih, bersih. Udaranya bersih, sahwun. Tidak ada polusi. Al-jawu sahwun. Al-bustanu musmirun. Kebunnya asmaru yusmiru, berbuah. Al-bustan musmirun. Al-hilalu sati'un. Hilalnya, bulan sabitnya, sati'un. Bercahaya. As-sama'u safiyatun. Langitnya cerah. Yudhi'ul qamaru laylan. Bulan bercahaya di waktu malam. Yanjahul mujtahid. Orang bersungguh-sungguh akan lulus. La yuflihul kasul. Pemalas tidak akan beruntung. La ilaha illallah. Muhammadun sofwatul mursalin. Rasul terpilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu rabbuna. Muhammadun nabiyuna. Ini ya yang syarat-syaratnya terpenuhi. Contoh lafadz mufrad, Muhammad. Muhammadun amtsilah lil lafdzil mufrad. Contoh lafadz mufrad. Muhammadun, Aliyun, Ibrahimu, qama, min. Amtsilatun lil murakkab, lebih dari satu murakkab iskandariyati. Maksudnya itu, ada manusia itu adil. Seperti tadi, idza hadarul ustad, apa maksudnya? Idza jaa asyita, bila mana datang musim dingin. Idza jaa asyita, rihlat asyita'i was-shaif. Mahma akhfal murai, bagaimanapun orang yang ra'i, orang yang berbuat riya, menutupi
akhfa yukhfi nutupi, intola'ati syamsu bila mana matahari terbit. Ya, ini murakkab tapi ghair mufid. Ini contoh soal-soalnya ya. Mahwal kalam. Bisa dibaca terus kemudian dikerjakan ya. Biar hafal ya, dibaca tadi atau membaca soalnya dulu kemudian jawabannya apa dihafalkan. Mahwal kalam al-lafzul mufidul murakkabu ya. Makna kaunihi lafdhan, apa makna lafdhan ya? Mufidan, murakkaban, mawdhu'an bil wad'il arabi. Lafdhan tadi ya, an yakuna sautan mustamilan. Dan yang keenam, mathil bi khamsati amtsilatin lima yusamma 'inda nuhati kalam. Tadi siapa yang udah baca tadi? Mas Wahyu contoh, ngasih contoh langsung. Nanti juga bisa latihan dikerjakan. Untuk sekarang lisan dulu. Contoh satu, Mas Wahyu. Contoh kalam, Ustaz. Contoh kalam ya. Ya, iya contoh kalam. Kharaja Zaidun. Kharaja Zaidun. Zaid keluar minal fasli dari kelas atau kharaja Zaidun. Sehingga keterangan kharaja ya, biar lebih jelas. Kharaja Zaidun. Kalau dia di satu tempat, kharaja Zaidun, oh berarti keluar dari tempat ini. Kalau masih umum ya, keluar dari mana? Atau ke kharaja Zaidun ila baiti. Berikutnya tadi Mas siapa? Bagus ya dari Mas Wahyu. Mas Fauzan? Contoh yang lainnya? Adhabu ilal masjidi lis-salati. Masya Allah. Adhabu ilal masjidi lis-salati. Mas Fajar? ta'allama radli al-lughata al-arabiyyah. Naam, Masya Allah ta'allama radli al-lughata al-arabiyyah. Mas Radhi? Yaqra'u Zaidun Qur'ana tartilan. Al-Qur'ana murattalan. Murattalan. Kalau tartilan nanti biasanya maf'ul mutlak ya. Wa rattalal Qur'an, rattala Muhammadun al-Qur'ana tartilan. Digunakan untuk maf'ul mutlak saja. Yaqra'u mujawwadan murattalan. Ya, bagus. Ini bagusnya di cetakan ini ada ringkasannya ya. Ada baganya seperti ini. Ringkasan al-kalamu lugawi atau nahwi, lugawi, lafad, ghairul lafad, khot, lafad itu ya tadi selain bahasa Arab tadi kan. Yaitu ucapan cuman bukan masuk ke pembahasan kita. Ghair lafad, al-khot, al-kitab, al-isyarah. Syaratnya lafdzon murakkaban mufidan mawdhu'an bil arabi. Nah, berikutnya. Siapa Mas Abdul ini? Silakan yang mau baca. Zidan? Mas Zidan ya, Mas Zidan. Ya, bismillah. Anwa'ul kalami. Qala wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Wa aqulu
al-alfadhu allati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nuqilat ilaina anhum. Fanahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina wa nuqarra'aha fi kutubina wa naqra'uha fi kutubina wa naktubu biha ila ahlina wa asdaqaina la yakhalu wa asdiqaina la yakhalu wahidin minha khala yakhlu la yakhlu wahidin minha wahidun an minha an yakuna wahidan min thalathati asya'i al ismu wal fi'lu wal harfu. Amal ismu fil lughati fahuwa ma dalla ala musamman wa fi istilahi an-nahwayaini kalimatun an-nahwiyin kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqotarin walam taqtarin bizamanin nahwu Muhammadun Aliyun wa rajulun wa jamalun wa nahrun wa tufahatun wa laymunatun wa asan fakullu wahidun min hadhihi al-alfadhu min hadhil alfadhi yadullu ala ma'nan walaysa zamanu dakhilan fi ma'nahu fayakuna isman wa amma fi'lu fahuwa fil lughati al hadatsu wa fi istilahi mufradnya itu nahwiyun, ahli nahwu, jamaknya berarti nahwiyuna, nahwiyina. Jadi wa fi istilahin nahwiyina, wa fi istilahin nahwiyina kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha fi nafsiha. Yang lain dengar suaranya? Dengar, Ustaz. Dengar ya? Putus-putus maksudnya si Zidan. Putus-putus. Mas Zidan dengar? Kayak putus, Tat. Kayaknya putus. Putus ya. Di chat nggak ada, di WA nggak ada. Kenapa? Putus. Sinyalnya jelek katanya. Oke, melanjutkan ini. Ya, mungkin ada yang meneruskan.
Teruskan apa Mas Abdul mungkin ya. Fajar itu tadi mau Ustaz. Silakan Fajar. Iya, silakan. Wina kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat atau waqtaranat bi ahadil azminati salasati allati hiya al-madi wal hali wal mustaqbali nahwu kataba fa innahu kalimatun dalatun ala ma'nan wa huwa al-kitabatu wa hadzal ma'na muqtarinun bizamanil madi wa nahwu yaktubu fa innahu dalla ala ma'nan wa huwa al-kitabatu aydan wa hadzal ma'na muqtarinun bizamanil hadiri wa nahwu uktub fa innahu kalimatun dallatun ala ma'nan wa huwa al-kitabatu aydan wa hadza ma'nan muqtarinun bizamanil mustaqbalil ladzi ba'da zamanit takallumi wa mislu hadhihi al-alfazi nasara wa yansuru wansur wa fahima wa yafhamu wafham wa alima wa ya'lamu wa'lam wa jalasa wa yajlisu wajlis wa daraba wa yatribu watrib. Nah, sampai situ dulu. Mas Fajar. Ya, Mas Zidan baru masuk ya. Anwa'ul kalam, huruf yang ada maknanya. Lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab ya, dalam ucapan mereka dan dinukilkan kepada kita dari mereka yang kita biasa gunakan dalam muhawarah, dalam perbincangan, dalam pelajaran-pelajaran kita baca di buku-buku, kita tulis, ya, menulisnya kepada keluarga kita, asdiqa, jamaknya sodik, teman-teman kita. Bahasa Arab tersebut tidaklah lepas dari salah satu dari 3 perkara, isim atau fi'il atau harf. Yang pertama isim, secara bahasa madalla ala musamma. Madalla ala musamma. Yang menunjukkan pada yang dikasih nama tersebut. Istilah ahli nahwu, kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizaman. Kata yang memiliki makna dan tidak terikat dengan zaman. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizaman. Jamal, nahar, tufahah. Tufah itu apel ya. Lemon, laimunah ini. Laimunah itu lemon. Ason, tongkat. Ini semuanya memiliki makna. Khayalan kita. Jamal, oh Jamal seperti itu. Di gurun hidupnya memiliki makna. Dan tidak dimasuki oleh zaman. Tidak ada kaitannya kata-kata tersebut dengan zaman. Kalau fi'il itu secara bahasa hadas. Al-hadas. Kejadian, ya, peristiwa. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtarona bizaman. Atau waqtarona bi ahadil azminna as-salatah. Yang memiliki makna pada zatnya tersebut terikat dengan salah satu zaman. Madhi, hal, sekarang, lampau, sekarang, atau yang akan datang. Contohnya kata kataba memiliki makna yaitu kitabah, menulis. Dan terkait dengan makna madhi. Yaktubu terkait dengan makna hadir, makna hadir, al-hal, sekarang. Uktub, muktarin bi zaman al-mustaqbal, terkait dengan zaman yang mustaqbal, yang akan datang. Uktub itu kan setelah, ba'da zaman takallum, setelah berbicara, diperintahkan barulah dikerjakan. Contohnya nasara yansuru unsur, fahima yafhamu ifham, alima ya'lamu i'lam, jalasa yajlisu ijlis, dharaba yadribu idrib. Contoh daripada fi'il ya, baik itu yang madhi, yang hal yang menunjukkan hal atau yang menunjukkan zaman, mustaqbal ba'da zaman takallum.
setelah selesai berbicara. Ini gimana, kita lanjutkan atau kita cukupkan? Sebentar lagi dah apa ini? Udah selesai ya latihan. Kita lanjutkan sebentar. Silakan yang mau baca. Tadi Nah, baca Ustaz. kira Mas Abdul, kita lanjutkan sebentar. Ya. Nah, betul. Ahsanallahu ilaik. Qala Syekh wal fi'lu ala thalathati anwa' madin wa mudhari'un wa amrun. Al-madi ma dalla ala hadatsin waqa'a fi az-zaman alladhi qabla zaman at-takallum. Nahwu kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa takallama wastaghfara wa ishtaraka. Wal mudhari'u ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zaman at-takallum aw ba'dahu. Nahwu yaktubu wa yafhamu wa yakhruju wa yasma'u wa yansuru wa yatakallamu wa yastaghfiru wa yashtariku. Wal amru ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum. Nahwu uktub wafham wakhruj wasma' wansur wa takallam wastaghfir washtarik. Wa amma al-harfu fa huwa fi al-lughati at-tarfu wa fi istilahin nuhati kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha nahwu min fa inna hadha al-lafdha kalimatun dallat ala ma'nan wa huwa al-ibtida'u وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها فتقول ذهبت من البيت مثلا. أمثلة للاسم كتاب قلم دوات كراسة جريدة خليل صالح عمران ورقة سبع حمار ذئب نمر فهد laimunatun burtuqalatun kummasratun narjisatun wardatun haula'i antum. Amthilatun lil fi'li safara yusafiru safir qala yaqulu qul amina ya'manu iman radiya yarda irda sadaqa yasduqu usduq ijtahada yajtahidu ijtahid istaghfara istaghfiru istaghfir. Amthilatun lil harfi min ila an ala illa lakin inna an bala bal qad sawfa hatta lam la lan law lamma la'alla ma la ta'taita in summa aw. Nah, dan fi'il tiga macam: madhi, mudhari, amr. Madhi, madala ala hadas, yang menunjukkan pada kejadian yang terjadi di takallum qabla zaman takallum. Hadatsa qabla zaman takallum, sebelum berbicara, zaman sebelum dia berbicara. Kata fahima kharaja takallama istaghfara ishtaraka. Ishtaraka itu ikut serta, berserikat, bergabung, ishtaraka, mustarid. Kalau mudhari yaqa'u fi zamani takallum au ba'dah. Hadath yaqa'u, terjadi, yaqa'u waqa'a yaqa'u fi zamani takallum, pada waktu pembicaraan tersebut atau setelahnya. Contohnya fi'il mudhari. Kemudian yang amr apa? Al hadas, pada kejadian yutlabu husuluhu, diminta untuk dikerjakan. Ba'da zamani takallum, setelah waktu pembicaraan tersebut. Uktub ifham sampai ishtarik. Karena al-fi'lu secara bahasa tadi itu al-hadath. Kalau al-harfu secara bahasa torof. Torof itu pinggiran, tepian ya, torof. Kalau istilah ahli nahwu an-nuh, dalat ala ma'nan fi ghairiha. Kalau tadi fi'il ism dalat ala ma'nan fi nafsiha, pada zatnya itu sudah menunjukkan hadhara Muhammadun tadi itu. Kalau huruf ini ada makna tapi fi ghairiha, dalam yang selainnya, tidak dia kemudian memiliki makna, tidak.
Contohnya kata min, ya. Huruf min. La yatimu tidak sempurna sampai dia itu bergabung dengan kalimat dengan kata yang lain. Dhahabtu minal baiti contohnya. Dhahabtu minal baiti, barulah dia memiliki makna. Dia ada maknanya. Maknanya apa? Ibtida, memulai. Min Jakarta ila Surabaya, mulai dari Jakarta sampai Surabaya. Contoh-contoh isim, kitabun, qalamun. Dawatun itu tinta ya, dawatun. Kurosatun, lembaran-lembaran kertas ya, kurosatun, tulis kurosatun. Jaridatun, yusohifatun, jaridatun, jawab pos, jaridah, apa koran ya. Khalil, kekasih. Soleh, Imran, Warokoh, kertas. Sabuk, binatang buas. Sabuk, binatang buas. Himar, tahu kita apa? Keledai ya. Zi'bun, akalahu zi'bu, dimakan oleh serigala. Zi'bun, serigala. Namirun, macan kumbang. Puma, namirun. Fahdun, harimau. Bertuqalatun, jeruk. Kumasrat, buah pir. Narjisah, bunga bakung. Bunga ini narjisah. Wardah, mawar ya. Nama-nama bunga. Yasmin ya. Wardah. Haulai, antum. Contoh-contoh fi'il. Safara yusafiru. Amina ya'manu iman. Amina ya'manu apa? Aman ya. Radhiya yardha, irdha, ridho. Sadaqa yasduqu, jujur. Ijtahada yajtahidu. Istighfar, contoh-contoh huruf min, ila, sampai summa, au. Kemudian ada soal. Kalau mau murojaah dari soal ini bisa ya. Soal-soal ini digunakan untuk murojaah. Isim apa? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha lam yaktarin di zaman. Dihafalkan seperti itu. Isim, fi'il, mudhari, ma huwa al-amr, ma huwa al-madhi, mathil. Kalau misalnya kan gampang ya, mungkin dihafalkan definisinya di sini. Ma huwa al-harf, dalat ala ma'nan fi ghairiha. Ya, seperti itu. Ini ada bagannya. Kita ngapalin bagan ini aja. Dipermudah oleh siapa kemarin ya? Abdul Jalil Atto ya, yang berbagan. Saya Abdul Jalil Atto. Bakri. Anwa'ul kalam ismun kalimatun laha ma'nan lam taktarin bi zaman. Contohnya Muhammadun rajulun. Fi'lun kalimatun laha ma'nan. Kalimatun laha ma'nan muqtarinatun bi ahadil azminah as-salasah madin halin istiqbal. Harfun kalimatun laha ma'nan fi ghairiha. Al-fi'lu madin dalla ala hadath waqa'a qabla zamani takallum. Mudhari' dalla ala hadath yaqa' fi zamani at-takallum aw ba'dah. Amrun dalla ala hadath menunjukkan pada kejadian yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum. Contohnya sakit. Sampai di sini. Alhamdulillah, insyaallah sanuwasil fi al-usbu' al-qadim alamat al-ism. Sampai situ ya, Mas Abdul. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum untuk teman-teman sekalian. Silakan jika ada yang ditanyakan sebelum ditutup. Enggak ada kayaknya Ustaz. Masih muda. Iya masih, alhamdulillah. Ya silakan ditutup Mas Abdul. Jazakumullah khairan kepada semuanya. Juga kepada Ustaz Fajar atas waktunya.
Insya Allah nanti ini rekamannya akan di-upload. Nanti minggu depan Anda kasih linknya. Tinggal di-download kalau mau di-download. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.